Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edgar Adhika Masura Sutopo dari kelas 10.1. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Wali Songo. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Sunan Derajat. Selamat menyaksikan. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan Wali Songo dengan sebuah lagu. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makdum, Sunan Derajat Raden Kosim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Sodik, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sekarang saya akan menjelaskan biografi tentang Sunan Derajat. Raden Kosim atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Derajat lahir sekitar tahun 1470 Masehi. Beliau tumbuh di lingkungan keluarga ulama besar penyebar Islam di tanah Jawa. Beliau adalah putra kandung dari Sunan Ampel, yaitu Raden Rahmat, salah satu tokoh paling senior dalam Wali Songo, dan ibunya bernama Nyai Ageng Manila, yang merupakan putri dari seorang adipati Tuban. Selain Raden Kasim, beliau memiliki beberapa nama dan gelar lain semasa hidupnya, seperti Raden Saifuddin, Mas Saif Munat, dan gelar kehormatan dari Kesultanan Demak yaitu Sunan Mayang Madu. Beliau juga merupakan adik kandung dari Sunan Bonang, yaitu Raden Makdum Ibrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode dakwah dari Sunan Derajat. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Derajat punya cara yang sangat unik dan menyentuh hati. Beliau tidak mengawali dakwahnya dengan ceramah yang berat atau perdebatan agama, melainkan dengan aksi nyata dan pendekatan budaya. Yang pertama itu mengenyangkan perut sebelum mengisi ruhani. Bagi Sunan Derajat, gimana mungkin kita ngajak seseorang buat beribadah dengan tenang kalau perut mereka saja itu masih kosong? Maka hal pertama yang beliau lakukan saat tiba di Lamongan bukanlah membangun masjid, melainkan membantu warga membuka lahan pertanian, mengajarkan cara melaut yang efektif, dan menata sistem perdagangan. Beliau merangkum kaum fakir miskin dan anak yatim terlebih dahulu. Setelah kehidupan ekonomi warga mulai makmur dan mereka merasa diayomi, barulah dengan sukarela masyarakat membuka hati untuk menerima ajaran Islam yang dibawa beliau. Lalu yang kedua ada filosofi berbagai dalam catur piwulang. Untuk menanamkan akhlak Islam yang kuat tanpa terkesan menggurui, Sunan Derajat merumuskan 4 pedoman hidup yang sangat legendaris yang beliau ceritakan dan ajarkan kepada murid-muridnya. Yang pertama, beri tongkat pada yang buta dan lumpuh. Yang kedua, beri makan kepada yang kelaparan. Yang ketiga, beri pakaian kepada orang yang telanjang. Yang keempat, beri payung kepada orang yang kehujanan. Nah, lewat konsep ini, beliau menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan solusi nyata untuk kemanusiaan. Lalu yang ketiga, berdakwah lewat alunan musik dan kesenian. Sunan Derajat juga seorang seniman yang jenius. Beliau tahu betul bahwa masyarakat Jawa saat itu sangat menyukai pertunjukan seni. Maka, beliau memanfaatkan gamelan Singgo Mengkok miliknya untuk mengumpulkan massa. Ketika para warga sudah mulai berkumpul mendengarkan alunan gamelan yang indah, Sunan Derajat mulai menyanyikan tembang pangkur yang beliau gubah sendiri. Di dalam bait-bait lagu tradisional itulah beliau menyisipkan cerita tentang tauhid, tuntunan budi pekerti luhur, dan syariat Islam secara halus. Cara ini terbukti sangat efektif karena ajaran Islam jadi lebih mudah dihafal dan diterima tanpa paksaan oleh masyarakat awam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tantangan-tantangan yang dilalui oleh Sunan Derajat. Ternyata di balik keberhasilan dari Sunan Derajat, beliau juga menemui berbagai tantangan-tantangan. Yang pertama, selamat dari badai dan terdampar di wilayah asing.
Cerita perjuangan Sunan Derajat dimulai dengan sebuah ujian fisik. Saat berlayar dari Surabaya menuju pesisir barat Gresik, perahu beliau dihantam badai besar di Laut Jawa hingga hancur. Beliau sempat terombang-ambing di atas lautan luas hanya dengan berpegangan pada sebilah dayung, sebelum akhirnya diselamatkan oleh ikan talang dan terdampar di pesisir Lamongan, Desa Jalak. Beliau harus mulai segalanya benar-benar dari nol di sebuah tempat asing tanpa membawa bekal, harta, ataupun persiapan yang matang. Lalu tantangan yang kedua, menghadapi kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim. Tantangan terbesar Sunan Derajat bukanlah musuh yang membawa pedang, melainkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Wilayah pesisir tempat beliau terdampar saat itu sering dilanda pacaklik kemiskinan dan kelaparan. Secara psikologis akan sangat sulit mengajak orang yang sedang kelaparan untuk duduk tenang mendengarkan ceramah agama. Masyarakat yang hidupnya serba kekurangan cenderung lebih skeptis dan fokus pada bertahan hidup. Inilah mengapa beliau harus memeras otak terlebih dahulu untuk membangun sistem pertanian dan perdagangan demi merebut hati dan kepercayaan para warga. Yang ketiga, mengkikis kepercayaan lama tanpa membuat konflik. Masyarakat Lamongan pada kala itu masih sangat kental memeluk kepercayaan animisme Hindu dan Buddha. Tradisi-tradisi lama yang sudah mengakar selama berabad-abad tentu tidak bisa dihilang begitu saja dalam semalam. Sunan Derajat menghadapi tantangan untuk mengkikis ajaran yang keliru tanpa memicu kemarahan para tokoh adat setempat. Beliau harus bergerak sangat halus seperti menyisipkan nilai Islam ke dalam gamelan dan tembang agar masyarakat tidak merasa kebudayaan leluhur mereka sedang diserang atau dihancurkan. Lalu tantangan yang keempat, membuka hutan liar di perbukitan yang penuh risiko. Ketika dakwahnya di pesisir sudah stabil, Sunan Derajat mendapat petunjuk untuk pindah ke daerah pedalaman yang lebih tinggi, yang sekarang daerah itu dikenal dengan Desa Derajat. Daerah tersebut saat itu masih berupa perbukitan liar yang dipenuhi hutan belantara, pohon suruh. Membuka lahan baru di hutan seperti itu punya resiko tinggi, mulai dari ancaman hewan buas, keterbatasan air bersih, hingga wabah penyakit yang menyerang warga yang ikut pindah bersamanya. Di sini Sunan Derajat tidak hanya berperan sebagai guru mengaji, tetapi juga harus menjadi pemimpin tangguh, perlindungan keamanan sekaligus tabib yang mengobati warga yang terkena penyakit. Sunan Derajat diperkirakan wafat pada 1522 Masehi dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Hingga saat ini, kompleks makam beliau tidak pernah sepi dari peziarah. Warisan terbesarnya bukanlah tahta atau bangunan megah, melainkan teladan tentang bagaimana Islam harus hadir sebagai solusi nyata bagi masalah sosial dan kemanusiaan di sekitarnya. Selesai sudah pembahasan tentang Sunan Derajat dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.